pakai ditutupin makanya karena anak mama ya. Jadi kita mau langsung bahas aja. Lu ketemu gua kenapa? Mau bahas apa? Kali ini. Yang kemarin tuh lama yang di HO Healing Online kan bahas tentang rezeki kan. Anda mau healing online, Anda telepon Murti ya. Lihat di IG saya untuk pendaftaran. Promo dulu gua. Itu pas banget Mak, sebenarnya sama Mas Bayu tuh aku udah pernah bahas beberapa hari sebelumnya. Kok aku sekarang jadi kayak abah ya Pap gitu. Dan kemarin waktu Mama bahas pola dari orang tua yang mana, pola keuangan orang tua yang mana yang sekarang lo tiru gitu kan. Itu udah pasti zaman gue udah tahu gitu si abah. Yaitu gitu. pola apa yang lu tiru? Spesifik nih, siapa tuh ada yang sama kan sama yang nonton. Jadi waktu kecil tuh aku kesel sama abahku karena abahku itu cari duit gampang Mak. Jadi midas, tangan midas. Jadi makanya aku juga punya keyakinan bahwa cari duit itu gampang gitu. Bukan nyombong tapi bisa kok cari duit aja mah, bisa kok gitu. Jadi abahku itu lihat peluang langsung dikerjain, terus dapat duitnya nggak pernah kaleng-kaleng. Jadi abahku tuh kalau dapat duit gede gitu. Tapi abis itu cepet habis. Terus abis itu abahku bosan. Terus ganti yang lain. Ganti usaha. Jadi karena bukan pekerja bulanan kan? Bukan, gitu. Jadi wira swasta dan wira swastanya itu ganti gitu. Pernah jualan kelapa, terus beras. Itu punya kebun kelapanya atau dari orang? Enggak, abahku tuh nggak punya modal. Maksudnya bukan orang kaya juga. Selalu mulai dari nol. Abahku tuh sukanya mulai dari nol. Terus kalau udah sukses bosen, bye gitu. Oke. Gitu. Itu seperti lo. Tapi bukannya lu dulu sempet PNS dulu? Sempet. Nah kan selama ini aku tuh menyalahkan suami kan Mak atas keluar. Siannya yang jadi suaminya ya, sabar. Suaminya nonton di belakang kamera. Terus aku kan menyalahkan dia. Aku sampai keluar tuh salah dia mutlak gitu. Tapi kenapa lu keluar PNS? Kenapa lu nggak ada kerjaan lain? Apa mental korban lama-lama jadi monster, saudara-saudara. Tapi akhir-akhir ini tuh jadi merasa kalau memang akunya kekeh untuk nggak keluar, pasti dia juga nggak maksa. Dia sampai nyuruh aku keluar karena dia ngelihat aku tuh udah jenuh melulu, ngeluh melulu gitu. Bentar nah. Ini ada serangga yang mungkin karena lu manis ya. Terus jatuh. Oke, lanjut terus. Terus habis setelah PNS ngerjain sesuatu, terus habis itu jenuh, udah gitu. Terus habis itu ngerjain yang lain lagi, udah oke, jenuh, udah. Sekarang itu lagi berpikir mau ngapain lagi gitu loh, mau apakah aku harus meninggalkan yang udah lagi jenuh ini untuk memulai sesuatu yang baru yang lebih exciting gitu. Inilah pola bapak lo yang dicontoh, bosenan gitu ya. Iya Ma. Menurut lu bosen tuh karena nggak ada challenge lagi kah atau karena lagi ini kan lagi pandemi ya. Ibaratnya terakhir kan mama tahu lu tuh mau ke Amerika kan, pencapaian lu yang tertinggi itu saat ini. Terus setelah dapat lu kayak merasa terus apa lagi gitu. Iya. Sebenarnya kalau mau ikut jenjangnya itu masih ada lagi, sama kayak PNS kan. Kalau ada jenjang-jenjangnya ada lagi. Terus yang dijalanin yang dulu udah nyampe apa sesuatu, kalau mau ikut jenjangnya masih ada lagi. Yang ini juga gitu kan. Cuman kayak ya harus ngulang lagi yang dilakuin gitu, nggak ada yang baru lagi, kayak harus ngulang dari awal sesuatu yang udah dilakuin kemarin tuh kayak males. Tapi banget, lu pernah nggak berpikir aku mau coba yang lain deh, misal aku mau coba bisnis kuliner, sesuatu yang baru. Oke. Ya itulah makanya ini tuh sebenarnya bingungnya itu apakah memang harus maksa, apakah memang karena gue dulu benci kan, harusnya abah itu tetap ngelakuin itu supaya lebih sukses lagi. Kalau dikasih lo, ayo ngapain? Kondisi sama, tapi lu melakukan hal yang sama. Nah mungkin gini, makanya Allah tuh ngasih kita peringatan gitu. Lihatlah orang-orang yang terdahulu. Bagaimana orang terdahulu? Bukan kita ngeliat zaman Nabi, zaman Rasul, bukan. Tapi kita melihat bapak kita gimana, kakek kita gimana, pola dari keluarga tuh turun-temurun kayak gimana. Misalnya dari atasnya petani. Terus kayak sekarang banyak anak petani yang malah kerja di pabrik loh, ya kan? Ujungnya mereka nggak bahagia. Dan ketika mereka nggak bahagia, karena apa? Karena mungkin DNA-nya mereka harus ke tanah, harus ke pegang tanah segala macam.
Nah, kadang kita tuh tidak mempelajari karena kita nggak mau tahu atau kita tidak mau mencari tahu. Nah, lo kan di posisi yang sekarang udah mencari tahu nih. Kayak tadi mama bilang, lo tuh sebenarnya udah 50% waras, 50% terhealing gitu. Tinggal 50% lagi adalah ambil keputusan yang tepat buat lo. Gua bukan bapak gua, tapi gua tahu ada bagian dari bapak gua yang gua punya, tapi fokusnya ke yang baik. Lu tinggal cek kira-kira si Abah itu bagusnya apa ya? Gigih loh mak Abah. Nah, satu lu catat tuh, Abah itu gigih. Berarti gua harus fokusnya ke gigih, bukan fokus ke bosenan. Kayak di healing online kan gue suka ngomong kayak gini. Kita itu sebenarnya kalau ditanya bagaimana caranya fokus, gua nggak bisa ngajarin. Karena setiap orang beda fokusnya kan. Cara fokusnya ada, misalnya contoh kalau ada orang belajar itu harus dengerin radio. Tapi kalau orang lain denger radio nggak fokus. Harus lebih banget ada yang Nah, gitu. jadi kita tuh nggak bisa untuk nyontek bagaimana cara orang sukses fokus. Kita harus menemukan siapa sih diri kita kayak apa. Pertama, lu tahu dulu nih, lu tuh tipenya kalau bisa gigih itu ketika lu ngapain gitu loh. Ketika ada rasa apa yang bisa lu kejar. Misalnya, gue tuh tertantang banget ketika gue dihina orang. Misal, karena lu menghina, oke, lu lihat ada orang seperti itu, nggak salah karena kan dia membalasnya dengan prestasi kan. Ada orang yang misalnya gue kalau misalnya ngerjain yang terlalu banyak hambatan, gue tuh malah tambah males. Gue tipenya yang pelan-pelan tapi menuju ke puncak pelan-pelan ada kayak gitu. Nah, lu temuin dulu. Ada satu kata tadi udah gigih, karena Abah lu tuh orangnya gigih, itu pasti turun ke lu. Gak mungkin nggak. Coba lu cari tahu dulu. Abah lu tuh gigih ketika dia suka yang dia lakuin. Iya. Nah, lu sukanya apa? Balik lagi PNL sih. Sukanya apa? Bukan ketika kita ditanya sukanya apa, tuh bukan berarti lu pikir oke, bisnis apa, bidang apa, bukan. Suka itu dalam artian hati lu tuh mencintai apa nih, kayak mama nih dari dulu jualan apartemen, jualan rumah, real estate dari harga ratusan sampai miliaran. Kalau ditanya apakah gue suka jualannya, enggak. Mereka yang beli sama gue bukan karena gue pinter nerangin. Ketika mereka beli sama gue lebih fokus lihat tuh orang, ih anaknya cantik ya, ini umur berapa, sekolah di mana, curhatlah ibu bapaknya sama gue. Ketika curhat udah, jadi gue tuh kalau pegang klien itu sejam minimal karena curhat dari dulu. Tapi semua barang yang gue kasih, yang gue liatin pasti yang dibeli sama mereka Dan nyaman. Kalaupun mereka nggak beli, mereka one day akan beli dari gue. Dan gue tidak ngejar mereka harus beli saat itu. Karena gue mencintai pekerjaannya adalah mendengarkan kisah mereka, menampung cerita mereka. Yang ujungnya klien-klien mama tuh malah jadi kayak deket gitu loh. Suka ngundang makan, kayak mama sering cerita kan. Klien, kalau sekarang orang lagi pada seneng Korea kan. Zaman dulu mah gue 10, mungkin 12-15 tahun yang lalu klien gue banyak Korea, dari Samsung, Hyundai segala macem. Kalimat kayak misalnya anyong itu gue udah belajar, cuman ya karena untuk klien. Kimchi dari dulu gue dikasih sama mereka gitu. Karena mereka kalau misalnya ketemu sama gue bukan ngelihat gue tuh marketing, bukan. Hei, iya tahu nggak yang aku ceritain kemarin tuh begini. Itu yang gue suka, sehingga gue menemukan healing ini powernya di gue di sini nih. Makanya kalau anak ikut life coaching ditanya maintenance sampai kapan, seumur hidup, gue capek enggak, karena gue menikmati. Ketika gue menikmati nggak ada kata bosen. Tapi ketika gue dulu sebelum jadi healer, gue jualan kuliner bosen, gue jualan aksesoris ya bosen, gue buka butik bosen. Nah tapi berarti nggak apa-apa kan mak, misalnya bosen tapi tetap gerak, dan gerak yang lain tuh nggak apa-apa kan mak? Nggak masalah. Jadi aku jadi kayak abahku juga nggak apa-apa. Tapi abah lo tidak mencapai kesadaran bahwa ini menuju yang gue cari. Kalau lu harus sampai kepada kesadaran bahwa dari A, B, C, D, ini yang nyaman nih buat gue. Ketika lu dapet, jadi kayak tujuannya abah lu nggak ada. Pokoknya yang bikin duit gue bikin. Ya, karena emang harus hidupin keluarga. Ya, kan? tapi nggak ada rasa untuk gue pengen jadi diri gue gitu loh. Ya kan mama juga dulu gitu. Nggak harus ujuk-ujuk jadi healer. Dulunya kan di properti, kuliner, gue juga buka catering. Beneran gue buka catering yang pesta segala macem gitu. Walaupun gue nggak ikutan masak, tapi gue ikut di situ gitu kan. Quality controlnya. Ya, terus
yang pas pakaian gitu, semua kan gue jalanin sampai in the end gue tau bahwa ini yang pas. Kenapa? Healer, gue dikasih passionnya untuk mendengarkan orang, gue dikasih ilmunya tentang psikologis orang A, B, C, D, dan gue senang ketika ngeliat ada orang yang berhasil, yang sukses, yang happy, itu kayak wah gitu loh, sehingga gue tidak akan bosan di sini. Karena ketika gue dapat klien, melihat bagaimana dia bergumul dengan kehidupannya, kemudian menemukan Allah, kemudian menemukan kesuksesan, itu yang bikin gue senang. Karena tiap manusia beda cerita. Yang rumah tangganya kacau terus itu tuh bikin gue tidak ada kebosanan. Karena buat gue ya pemirsa, buat gue manusia yang ada di yang di dunia ini itu sebenarnya unik gitu loh. Tiap orang tuh unik. Let's say lu punya masalah rumah tangga, si B punya masalah rumah tangga, si C punya masalah rumah tangga. Walaupun sama-sama masalah keuangan, tapi beda. Itu buat gua oke, ilmu. Nah, lu harus sampai tahap itu. Apa yang lu temuin, dan nggak peduli produknya, nggak usah gue menjadi produk ini ya, kayaknya ini laku, ini deh laku. Itu lu kayak si Abah. Tapi oke, produk apapun gue mau explore semua sampai gue tahu gue nyaman di sini nih. Oke. Nah, iya itu juga Mak. Sebenarnya kalau gue tuh disuruh apa ya? Cuman boleh satu produk doang gitu nggak cocok di hati sebenarnya Mak. Ya. Terus yang mau ditanya lagi tuh sebenarnya kadang tuh tahu apa yang dimau, tapi kayak kok kayak udah telat ya, udah umur segini gitu. Sukanya ngajar kan Mak, suka belajar dan suka ngajar, dan memang udah sempet kuliah di kayak IKIP gitu, calon guru gitu, terus ditinggal, terus masa sih harus balik ke awal lagi untuk ngejar itu kan sementara umur maksudnya kuliah, lu pengen kuliah atau pengen ngajarnya? Kebayangnya itu jadi dosen sekarang, itu pengennya jadi dosen. Bentar Bu, nggak usah jadi dosen ya, Anda jadi dosen tamu, Anda jadi guru besar, tidak harus punya kayak sertifikat dari ijazah apapun. Banyak orang biasa yang jadi dosen karena dia pengusaha sukses. Coba lu cek, oh dia pengusaha sukses apa, dia yang jadi dosen ngajar. Kayak misalnya ada satu brand, gue nggak mau sebut ya, ada satu brand kecantikan salon di Indonesia yang terkenal. Dia diundang loh ownernya untuk ngajar di kampusnya ya yang di Depok lah ya, ngajar tentang entrepreneurship. Ayo, karena sebenarnya kita yang melimitasi sendiri gitu. Oh, gue mau jadi, gue seneng ngajar, gue pengen jadi dosen, tapi gue bukan dosen. Iya, ya terus kenapa? Gak harus lu sekolah lama. Nah, ini juga gue mau ngomong nih, jangan apa-apa bergantung pada ijazah, pada sertifikat. Gue jadi healer, gue tidak punya sertifikat hipno, karena gue juga nggak suka hipno ya. Tidak punya sertifikat atau ijazah psikolog atau apa, gak penting kan. Yang penting itu adalah lu implementasinya gimana, aplikasinya gimana. Once ketika gue kayak gini, yang ada klien gue, anak coaching gue itu 2 orang psikolog, satu psikolog anak, satu lagi psikolog umum. Itu mereka psikolog loh. Malah terus, ke mama. Iya, terus yang di Surabaya alumni gue itu dia ngambil S3 di New Zealand, psikolog anak S3 loh. Tapi dia minta tolong gue untuk disertasi akhir dia tentang anak kan dia tahu EH tuh bikin EH Kids kan. Dan ketika gue tanya, Mbak kok Mbak nyari saya kan ya gue kasih tahu kan, lu tinggi nih pendidikannya, kenapa nyari gue yang sama sekali nggak ada background psikologi. Terus dia bilang, tapi apa yang Mbak Irma punya tidak ada di kampus. Itu jadi gue ngajarin calon S3. Nah kalau lu pengen jadi dosen, gue yakin pasti akan bisa kok. Tapi lu jangan melimitasi, karena apa? Ketika lu melimitasi di sini, law of attraction terjadi. Lo nggak akan pernah bisa. Ya udah, nggak akan pernah bisa. Mau apel lo nggak pernah bisa? Hah? Udah berapa tahun dia jadi anak gue ya? Berapa tahun nih pengen gue? Mimin gak usah ketawa ya. Lakinya juga diem aja, gak usah ketawa. Ini kita ada penontonnya ngakak. Jadi ini kebanyakan orang kita tidak percaya dengan mimpinya. Lu tahu yang lagi sering gue sebut-sebut Elon Musk gitu kan? Dia orang biasa. Tapi dia mencari duitnya dengan cara yang di luar pikiran orang. Kayak dia ngekos gitu, bisa ibaratnya nih. Kayak dulu mama tuh sewa apartemen 2 bedroom. Tapi lu tau nggak, yang 1 bedroom kan nggak kepake. Gua kos-kosin.
itu Airbnb apa sih yang gitu? Enggak, gue zaman dulu mana ada Airbnb ya, makanya, gitu tapi kan. emang udah kepikiran kayak gitu. Ya, karena gue pikir gini, dengan gue ngekos, bukan ngekos, gue sewa apartemen, itu kan jatah dari apartemen gue kerja. Gue 2 kamar, 1 kamar kan nggak kepake. Gue pikir dengan gue sewain, akibatnya apa? Gue nggak perlu bayar sewa, kan dia bayar sewa gue. Iya. Ya kan? Terus dapur, gue tinggal mikirin untuk beli makanan, listrik sama air segala macam kita berdua. Ya bisa dibilang berdua, tapi ibaratnya yang harusnya gue misalnya gue harus bayar 1 juta, gue cuma tinggal bayar 300.000. Sisa uang yang lain gue pakai buat ya. Zaman dulu. Terus banyak hal nih yang bisa kita bikin, kayak misalnya dulu gue punya ruangan fitness, gue bisa sewain sama teman-teman ya, karena gue di kamar bawah tuh fitness area, gue sewain. Ya udah, lu kalau mau itu ya bayarnya 100.000 sehari. Nggak seberapa sih, tapi kan temen gue banyak. Nggak setiap hari sih, gue nyari yang hari dimana gue juga nggak make. Jadi kalau dibilang nyari duit susah, enggak. Yang susah itu mencari kesenangan. Iya. Yang bikin seneng ngerjainnya itu sama. Yang bikin kayak gini nih, YouTube channel. Emang gue sudah menghasilkan? Ya enggak juga sih, tapi kan gue seneng. Mana kayak Tehe kalau nanti misalnya jadi viral, kalau mintanya nanti jadi akhirnya menghasilkan, itu bonus. Mau banyak viewernya atau enggak, gue nggak mikir itu. Yang gue pikirin adalah banyak orang yang pengen healing sama gue nggak bisa karena dia di luar negeri, karena dia di luar Pulau Jawa. Tapi masalahnya adalah masalah 1000 umat. Masalah duit, cinta gitu kan, sama kesehatan. Cuma 3 ini nih, duit, cinta, kesehatan. Kayak tadi Mama gitu bilang, kan? lu gak usah merasa spesial, bukan lu doang yang merasa kayak gitu. Iya, makanya gitu. Jadi gue yang gue senengin adalah sharingnya gitu. Nah, cuman kan bagaimana bisa sharing ke orang? Kalau Facebook kan terbatas kan. Kadang-kadang ya males juga gitu. Nggak semua orang punya Facebook. Tapi kalau YouTube, orang mau punya aplikasi ataupun enggak, bisa. Jadi akhirnya udahlah gue pakai YouTube. Urusan nanti viral atau misalnya nanti malah menghasilkan, ntar ketika itu terjadi, kita melakukan sesuatu yang kita suka, lu gak akan capek, lu gak akan bosen. Nah kalau lu misalnya, gue ini tapi gue bosen, berarti lu tahu, oh yang ini bukan gue banget. Oke. Cari lagi, tapi yang ini gue bosen, cari lagi. Sampai kapan aja. Yang penting tetap gerak ya Mak, gak apa-apa ya. Toh ketika lu bosen pun lu ada duitnya kan. Ada safety netnya. Nah, satu, bisa jadi ketika lu melakukan A, B, C, D, itu lu masih belum berasa, ini bukan gua banget, tapi lu udah punya link, udah punya temen. Once lu misalnya ngelakuin sesuatu yang lu demen banget, itu jaringan udah jadi. Kan jaringan itu tidak terjadi dalam satu malam. Orang-orang itu makanya the power of silaturahmi nih. Makanya kenapa silaturahmi itu penting. Iya. Nggak usah mikir gue mau silaturahmi sama temen SD, keuntungan gue apa ya, nggak usah dipikir untungnya. Ya gue pengen silaturahmi aja, minimal gue bilang assalamualaikum sama mereka, gue udah dapet pahala. Terus nanti misalnya dengan teman SMP, dengan teman lama, dengan apa segala macam. Kalau misalnya lu punya medsos, lu misalnya suka nge-like punya orang, itu kan dia akan notice kan, Mam Rati nge-like gue mulu. Itu kan langsung kan notice, oke, kalau lu punya postingan, gue akan like, ternyata postingan lu jualan. Langsung kan dapat, oh lu jualan ini, gue mau dong. Banyak cara sebenarnya. Silaturahmi itu nggak harus yang melelahkan banget gitu ya Maya. Maksudnya gue nggak demen yang melelahkan, sorry ya, gue yang pemalas. nggak, kadang tuh aku suka ngerasa kalau habis ketemu orang tuh capek gitu loh. Terus apalagi kalau ketemu harus janjian di mana itu kayak mau keluar rumah aja udah malas, terus harus berdandan, terus harus gitu. Nggak, zaman sekarang kita kan nggak boleh ketemuan yang sering-sering iya atau kalau nggak salah cuma minimal berapa, kayak meja ini harus 2 gitu kan. Tapi kan kita punya medsos, kayak gue posting YouTube ini kan sebenarnya silaturahmi sama orang-orang yang gue nggak kenal. Siapa tahu materi kita hari ini pas buat mereka, terus mereka dapat hikmahnya, mereka dapat solusi, mereka sukses. Emang kita nggak dapat pahalanya? Yang kemarin Mama bahas di HO Healing Online yang silaturahmi tuh nggak lapor apa-apa kan ke Mama. Nggak usah. Karena lagian aku juga malas kali semua orang lapor ke gue. belum ngerjain karena merasa harus, aduh kok ribet banget ya gitu. Ternyata dengan paling gampang silaturahmi. Kalau lu misalnya punya IG, lu IG teman-teman lu yang lu follow, lu lope itu kan silaturahmi. Karena mereka kan aware, iya gue punya teman ini. Banyak orang yang suka underestimate medsos. Medsos tuh punya apa Yahudi lah, apalah.
hello. Hari gini semuanya juga punya Yahudi, punya Cina, mau apel loh gitu. Tapi kan mereka juga saudara kita, manusia juga kan. Apa-apa tuh ada baik ada buruknya. Kalau dibilang medsos tuh buruk, ya tapi baiknya juga ada gitu. Baiknya apa ya, kayak sekarang kita susah nih untuk misalnya sapa-sapa, karena kalau kita sapa mereka kita mesti pakai baju, mesti pakai hijab, mesti berpenampilan yang proper lah ya, bukan dandan yang gimana, proper lah, kan capek kan. Ya udah, ketika mereka misalnya lagi live terus kita muncul, hey, kan mereka seneng kan, itu silaturahmi. Dampaknya apa? Ya mereka akan lebih aware dan akan apa, nyari postingan kita tentang apa nih. Kalaupun misalnya kita posting tentang produk yang dia tidak butuhkan, tapi dia akan ingat ketika ada teman yang butuh, dia akan refer ke lu. Itu the power of silaturahmi. Jadi berpikirnya tuh usahakan jangan sempit gitu loh, bahwa plek ketuplek harus ketemu banget. Ya harus ngobrol, harus apa gitu loh. Kayak lu punya WhatsApp grup tapi lu nggak pernah muncul alias silent reader, pasti kelupa. Ya kayak di grup apa misalnya grup coaching 1, coaching 2 atau apa, ketika ada 1 orang atau 2 orang yang misalnya nggak pernah nyapa, kan mama juga lupa. Jadi waktu mama mau doain lupa gitu. Iya lupa. Jadi kayak apa ya, dilupakan tapi nggak sengaja ngelupain. Mungkin ketika gua cek, oh siapa aja nih membernya yang anak coaching, kan coaching gua tuh udah sekarang udah ke 20 ya. Gua mana 20? Gua mana inget lu coaching berapa? Bayu coaching berapa? Oh ingat 10. Berapa? 15 sih. Itu jadi nggak gampang untuk mengingat kalau kita jadi kayak lu ngafal. Kalau lu hafalin ayat tapi lu nggak pernah pakai buat sholat, lupa. Jadi kita harus pakai minimal yang, tapi rata-rata sih orang pasti Al-Ikhlas. Iya. Nomor 1 pasti Al-Ikhlas. Atas Al-Ikhlas. Nah itu ayat-ayat apa surah yang kecil itu lebih gampang kan kita hafalkan ke anak-anak karena kita pakai. Sama kayak silaturahmi, lu harus sering menyapa mereka. Kalau lu buka medsos, kalau lu nggak buka ya udah gitu loh. Karena lu juga harus mulai memperlihatkan ke orang bahwa gue tuh Ratih, gue tuh main ini loh, gue tuh komunitas gue ini loh. Nah karena lu sering tek lop gitu, kadang-kadang orang suka berpikir kenapa sih mama nge-love semua anak-anak mama. Iya kalau pas gue buka set dari tanah anak gue, ya gue love-lovein aja, bodo amat mereka mau apa. Pil, aku di love mama. Nah kan padahal gue nge-love gue nggak beli barang lu kan, gue nge-love nggak misalnya gue jadi membernya, enggak, gue cuma nge-love aja karena gue notice lu ada. Tapi kalau misalnya kayak Mimin gue tuh jarang posting di Facebook, terlupakan kalau dia punya Facebook, terlupakan kalau dia punya IG. Duh iya, karena gue nggak tahu, tapi dia bikin IG sendiri nih, IG apa misalnya yang jualan. Pertama belum tentu orang yang kenal dia akan ikut. Iya, saya nggak tahu nih punya siapa. Ya makanya sesekali, kayak lu kan juga punya 2 kan, sesekali kan lu juga taruh di IG pribadi lu bahwa ini loh gue punya ini, itu bagus. Nah sekarang lu tinggal temuin yang lu suka banget dan lu nggak bosen, itulah hidup lo. Kayak gue suka banget healing dan gue nggak bosen. Mau pandemi, mau nggak pandemi, mau lagi rame ataupun enggak, mau yang berbayar ataupun yang gratisan, mau yang apa, gue tetap jalanin karena apa? Gue suka. Urusan duitnya mah entar aja. Jadi kita tidak melimitasi kan, karena gini loh, ada yang gue kasih coaching free ya, karena ada yang berbayar, ada enggak. Tapi banyak yang gue dapetin rezekinya dari yang free ini tadi, karena gue bilang ini, lu bayar gue nggak pakai duit tapi lu pakai doa. Gara-gara dia gue ketemu sama penerbit Gramedia, gue ketemu sama si ini yang kalau dihitung bayarannya melebihi dari harusnya dibayar fee gue gitu. Itu loh hal-hal yang kita tidak usah melimitasi. Nah lo tuh udah di jalan yang bener walaupun yalah, tersesat. udah life coaching. Walaupun ada tersesatnya adalah muter-muter di satu tempat gitu loh. Jadi ya udah, kalaupun lu muter-muter nggak apa-apa, karena memang ada kalanya orang harus stuck dulu. Sama kayak orang nurunin berat badan, ya kan? Udah 10 kilo nih, tau-tau begitu mau ke 11 kilo stuck nih. Sebenarnya bukan stuck karena perut atau badan lagi adjust aja. Lu abis kehilangan banyak air, terus ya lemak, kemudian kan pembentukan otot. Nah ketika pembentukan otot itu tidak bergerak timbangan, tapi bukan berarti lu nggak progres. Karena apa-apa yang masih berjalan lambat itu progres.
gitu. Kok dia begitu, Mak? Biarin aja ya, tidak masuk kamera, jadi kita nggak usah ceritain kalau dia cekak cekiki gitu ya. Oke, jadi lu ada yang mau lu kasih tau nggak ke para penonton kita, pengalaman lo yang dari dulu kan sempet apa ya, makan sempet aja menyalahkan susah. gitu loh, makan susah menyalahkan Tapi dari ini pola itu. ya, maksudnya kadang tuh aku nggak berusaha banget dalam hal harus kerja apa gitu, tapi aku nurut mama aja gitu. Perasaan lu ke bokap benerin, perasaan lu ke suami benerin, cuman gitu-gitu aja, Mak. Karena hanya lu yang bisa merubah keadaan diri lu, Iya, nggak bisa yang lain. tapi maksudnya kadang aku amazed sendiri, kadang seneng sendiri itu bahwa kalau dilihat dari kerja keras, aku tuh nggak kerja keras orangnya gitu, tapi aku kerja kerasnya adalah dulu yang sebenci itu sama orang itu gitu, sekarang udah bisa Nggak ada respect, orangnya, nggak ada di kamera, udah nggak bisa ada. sayang gitu. Terus dulu kalau abahku kan kadang telepon terus yang disampaikan nggak enak itu, dulu ngelihat nomor teleponnya abah udah gitu. Tapi sekarang udah bisa sayang, udah bisa mengerti posisi abah. Terus kalau abahnya yang nggak telepon, aku yang telepon gitu, dengan benerin hati aja, tahu-tahu ada aja. Jadi kadang kesimpulannya adalah kadang mulai dari hati dulu, Yes. baru jalan, lalu berasa perbedaannya. Ketika kita berusaha kerja ini, usaha ini, tapi hatinya belum berubah, dapetnya juga belum berubah. Juga bohong, capek, capek badan. Tapi ketika hati berubah itu beda Ya. dapetnya. Intinya sih gue mau ngomong satu kalimat yang kemarin gue taruh di kelas healing online ya, bahwa manusia itu nggak ada yang miskin, yang ada tuh serakah sama nggak sabaran dan tidak bersyukur, itu aja. Nggak ada yang miskin. Dibahas di ini nggak, Mak? Kelas? Iya, pasti dibahas lah. Itu kan karena pengen ikut. offline, ikutlah. Aku pengen Ikutlah ya gitu. Tapi pas kita tayang mungkin ini sudah selesai Boleh ya? acaranya. Udah selesai acaranya karena ini tayangnya nanti menjelang Ramadan. Tapi semoga ada lagi ya, Mak ya. Insya Allah habis Ramadan sih. Di bulan Ramadan juga insya Allah nanti ada healing offline sambil buka puasa bersama. Intinya itu sih guys ya. Kalau masalah keuangan, ada orang yang takut banget, ada orang yang biasa aja, yang optimis. Kenapa yang optimis bisa begitu? Karena dia sadar Allah itu maha kaya. Itu. Ketika kita merasa aduh gue kekurangan, berarti Allahnya di mana gitu loh. Kalau Caca ya ngomongnya Allahnya di mana, di sini. Oke, jadi harus yakin lu nggak akan pernah kekurangan, lu nggak akan pernah kelaparan. Kalaupun sampai kekurangan, sampai banyak utang, itu karena keserakahan kita, tidak sabar menunggu yang akan jadi hak kita gitu loh. Jadi buru-buru, ya buru-buru ngambil cicilan, ngambil apa, padahal lu nggak nyicil itu pun juga nggak masalah. Contohnya nih, gue mulai stop yang namanya riba atau cicilan itu ketika umur, jadi ketahuan ntar umur gue ya, pokoknya kira-kira 12 tahun yang lalu tuh gue udah stop. Dari situ ketika anak-anak tanya, "Ma, gue mau beli mobil gini," nabung aja. Mama tuh beli mobil tuh nggak dalam waktu sebentar loh. Gue nabung 5 tahun. Pertama, karena gue rasa dengan gue menabung, toh gue masih ada mobil yang lama kan. Tapi dengan gue menabung, gue ntar belinya enak gitu. Walaupun kadang-kadang kalau kita beli cash ya di dealer suka agak dijutekin ya, karena cash mereka mencari tambahan sana sini. Pak, tapi bodo amat. Yang penting gue nggak ada kepikiran gitu loh untuk tiap bulan. Kalau memang udah waktunya gue harus punya mobil yang ini, ya udah gue beli dengan ya ini hasil gue gitu. Tapi itu gue, kalian mau dengan cara apa silahkan. Ada pertanyaan, tapi kalau gue misalnya mau cicil rumah gimana Teh Irma? Loh, kalau menurut gue rumah itu kan prioritas. Lu harus cicil, ya bisanya lu nyicil lah. Mau apa ya gitu kan, daripada nggak punya rumah. Tapi kalau bisa diusahakan, ketika ada satu anak coaching gue tuh, dia ngambil cicilan 15 tahun tuh, gede banget kan, 15 tahun ya, panjang. Tapi kenapa dia ngambil cicilan panjang? Karena dia pengen ngecilin bulanannya. Cuma begitu dia punya bonus, dia punya apa, dia tutup cicil pokok ya, Mak ya. Jadi yang tadinya harus 15 tahun, dia 5 tahun selesai. So banyak cara untuk lo mendapatkan apa yang lo mau dengan cara yang tidak menyusahkan. Dan terakhir dari gue, kalau memang pengen hidupnya lebih nyaman, lebih nyaman tuh dalam artian keuangan segala macam, coba lu lihat pola dari orang tua lo, ambil yang baiknya, fokusnya ke situ, jangan fokus ke negatifnya. Jadi tadi abah gigih, oke, gigihnya lu pakai
Kemudian lo pakai dengan cara lo sendiri. Maksudnya gini, si Abah gigih dengan beberapa usaha yang bikin duit, tapi sementara. Nah, lo gigih dengan mencari mana yang akan gue lakuin seumur hidup gue. Jadi tinggal di switch aja seperti itu. Dan itu yang rasanya enak ya, Mak. Yes, dan lu nggak akan capek. Yang paling penting buat orang kolerik kayak kita nggak akan kayak butuh loncat sana sini ya. Kita akan istiqomah gitu. Oke guys, hatur nuhun. Nanti kita ketemu lagi nggak tahu kapan ya, karena buat kalian yang pengen jadi masuk ke YouTube Rumah Mama, ini gue kasih namanya Healing with Teh Irma. Itu bisa hubungin Murti Astuti. Nomor teleponnya nanti ada di bawah ini ya. Manggun tolong dikasih nomornya Murti ya, sama IG-nya Murti. Siapa tahu misalnya saya mau ikutan deh gitu. Kalau berani kayak gini nih, buka-buka. Kalau misalnya malu bisa pakai masker, bisa pakai cadar, atau nanti di blur mukanya kalau mukanya terlalu cantik gitu ya. Makasih dan sampai ketemu.